Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Baik bolo anggur semuanya, kali ini saya akan membuat video singkat. Episode kali ini mengenai penyiraman pohon anggur. Terkadang bolo anggur masih bingung seperti apakah penyiraman pohon anggur dan seberapa banyak air yang disiram. Jadi bolo anggur, sebelumnya silahkan tonton episode saya yang ini mengenai kunci kehidupan tanaman anggur. Nah, pada episode kali ini kita akan memberikan contoh penyiraman. Karena apa? Karena ada yang bertanya kepada saya, Pak Mantri, penyiramannya itu kalau menggunakan air lindi saja atau menggunakan air cucian beras saja tanpa menggunakan air biasa bagaimana? Saya sampai kaget. Itu sebenarnya air cucian beras, lindi dan lain sebagainya itu bisa digunakan untuk menyiram, tetapi tetap pohon anggur itu memerlukan air biasa bolo untuk proses kehidupannya. Seperti apakah penyiramannya? Oke, langsung kita balik kameranya. Sebelumnya bolo, ini tanda pohon anggur airnya cukup itu ada seperti ini di ujung-ujungnya. Nah, bisa dilihat di ujung-ujung daunnya ini keluar air. Bisa dilihat pohon anggur saya semuanya kalau pagi seperti ini. Nah, ini kalau kekurangan air biasanya tidak akan keluar seperti ini dan pertumbuhannya tidak akan sesubur ini. Ya, pertumbuhannya agak lambat kalau kekurangan air. Tandanya seperti ini. Kita analogikan sama seperti manusia. Ketika manusia kebutuhan airnya cukup itu kalau pagi pasti buang air kecil. Dan perlu diingat juga ketika buang air kecil itu ada yang namanya volume dan ada yang namanya karakteristik. Volumenya itu sedikit atau banyak, dan karakteristiknya kalau kebutuhan airnya cukup itu kencingnya berwarna jernih, putih jernih, tidak berwarna kuning keruh atau bahkan coklat atau bahkan hitam. Ketika warna coklat atau hitam itu pasti ada gangguan di saluran perkemihan. Begitu juga dengan anggur, ketika pagi dia cairannya cukup, dia akan mengeluarkan cairan seperti ini di ujung-ujung daun. Mungkin namanya saya lupa, gutasi atau apa, tapi yang jelas ketika kebutuhan cairannya cukup, si anggur akan mengeluarkan seperti ini. Kita cek sampai depan. Nah, ini kan bisa dilihat keluar air. Kita cek yang di depan sini. Nah, ini juga sama. Di daun muda tambah terlihat. Kemudian di tabu lampot juga sama. Nah, itu keluar air semua. Nah, ini terlihat sekali. Nah, untuk penyiramannya seperti apa? Jadi penyiramannya bolo kalau di sini, pertama frekuensinya itu sekarang perlu diingat bolo, sekarang musim panas dan sangat jarang sekali hujan. Panasnya itu sangat luar biasa panas. Jadi penyiraman saya lakukan 1 hari 1 kali, sehari sekali. Bisa sore hari, bisa pagi hari, tapi paling sering saya sore hari karena waktu saya yang longgar itu sore atau malam hari. Ketika pagi hari biasanya saya ada pasien, menangani pasien dan lain-lain, biasanya tidak sempat. Biasanya sore atau malam hari. Untuk penyiraman saya yang biasa lakukan seperti itu. Itu penyiramannya. Untuk pemupukannya itu 1 sampai 2 minggu sekali. Bolo anggur bisa menyelingi menggunakan air cucian beras, itu bisa, tapi itu kan cuma beberapa liter. Itu masuknya untuk pemupukan seperti itu. Tetapi
untuk penyiraman saya kalau musim panas seperti ini setiap hari saya siram, tidak pernah telat. Dan untuk volumenya langsung saja kita praktekkan biar bolo anggur lebih paham. Oke bolo, jadi langsung ke penyiramannya. Kita contohkan kepada pohon ini. Penyiraman yang saya lakukan itu sekali penyiraman jenuh. Sekali penyiraman saya tidak tanggung-tanggung bolo. Sekali penyiraman itu banyak. Jadi saya biarkan siram sampai potnya itu penuh oleh air sampai menggenang. Bisa dilihat ini sampai benar-benar menggenang. Ini untuk pemupukan penyiraman di tabu lampot. Itu sampai benar-benar menggenang seperti ini bolo. Nah itu. Jadi lihat ini menggenang ini. Dalam ini. Nah, ini kan dalam ini. Menggenang airnya full. Nanti kan akan keluar. Airnya akan merembes keluar lewat bawah. Tapi sekali penyiraman saya full. Begitu juga dengan yang di tanah. Saya contohkan. Ini untuk pohon anggur. Saya siram di sini, biasanya saya tinggal sambil saya membereskan pohon anggurnya. Sembari di sini saya tinggal. Ini sampai di sini benar-benar menggenang air. Jadi sekali nyiram itu saya banyak bolo. Hitungan liter ada 20 liter lebih. Tergantung besarnya pohon atau banyaknya daun pada pohon tersebut. Tapi pada intinya sekali nyiram itu saya tidak tanggung-tanggung, banyak. Kurang lebihnya 20 liter lebih biasanya. Itu sekali menyiram, dan itu saya lakukan penyiraman hampir setiap hari ketika kondisi panas seperti ini. Saya lakukan penyiraman itu sangat sering. Karena kenapa? Jadi begini, pohon anggur itu suka dengan air. Perlu diingat bolo. Bolo anggur untuk pohonnya supaya sehat dan pertumbuhannya itu bagus, itu butuh banyak air. Makanya pohon anggur itu sangat suka air. Tetapi pohon anggur tidak suka airnya menggenang terlalu lama. Itu kuncinya bolo. Jadi pohon anggur itu suka air, tetapi dia tidak suka ketika airnya menggenang terlalu lama. Intinya di situ. Jadi saya penyiraman itu sangat banyak sampai menggenang. Tetapi kan di sini ketika menggenang seperti itu, selang beberapa jam itu akan surut. Airnya akan surut. Apakah akan menyebabkan busuk akar? Tidak. Selama ini saya penyiraman seperti ini, pohon saya baik-baik saja dan malah pertumbuhannya itu sangat cepat. Pertumbuhannya itu sangat cepat bolo. Penyiraman seperti ini sangat banyak. Nanti sampai airnya itu menggenang di sini. Ini sebenarnya masih basah. Tapi saya contohkan kepada bolo anggur bahwa penyiraman yang saya lakukan itu sangat jenuh. Makanya kadang saya bingung, ada yang bertanya penyiraman berapa hari sekali. Kemudian kalau sudah disiram pakai air cucian beras, apa perlu disiram lagi? Jawab saya, tentu sangat perlu. Dan penyiraman saya lakukan ketika musim panas seperti ini setiap hari. Perlu diingat bolo, setiap hari. Tidak pernah saya melewatkan hari tanpa menyiram. Saya pasti melakukan penyiraman, dan sekali penyiraman itu banyak. Beda hal ketika musim hujan, itu bisa 2 hari atau 3 hari sekali tergantung kondisi cuaca. Tapi ketika panasnya luar biasa seperti ini, ketika tidak disiram, nanti daunnya itu akan layu, pucuk-pucuknya itu akan layu bolo, karena kekurangan cairan, dan tanahnya itu sangat cepat kering. Seperti itu bolo. Ini episode singkat saja untuk kali ini. Jadi pada intinya pohon anggur itu sangat suka air, tetapi tidak suka airnya itu menggenang lama. Dan tandanya kalau misalkan kebutuhan airnya tercukupi kalau pagi seperti ini.
di ujung-ujung daunnya akan keluar air. Ini tanda bahwa akarnya itu menyerap air dengan bagus dan kebutuhan cairannya itu tercukupi. Seperti itu bolo. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk bolo anggur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.